Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada semua yang hadir pada forum diskusi pada pagi hari ini. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu support dalam setiap waktu dan kesempatan. Ibu Bendahara BPOPB dan tim, dan Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam meluangkan waktunya di pagi hari ini. Acara dan rangkaiannya adalah untuk pembahasan RTL, yaitu rencana tindak lanjut guru penggerak. Dalam hal ini adalah manajerial guru penggerak, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya. Dan jadi untuk acara sesi ini harapannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan dana pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi untuk menyingkat waktu, agendanya hari ini nanti kita ada 4 agenda. Yang pertama nanti ada sambutan dan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua nanti ada pemaparan materi, yaitu nanti yang pertama itu ada topiknya pengelolaan keuangan dalam 1 tahun ajaran yang disampaikan oleh Ibu Bendahara BPOPB dan tim. Terus yang kedua adalah topiknya pertanggungjawabannya keuangan yang disampaikan oleh Bendahara Bos dan tim. Terus yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab. Yang keempat adalah penutup. Jadi untuk acaranya untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Haris selaku pelaksana implementasi guru penggerak, yang kami hormati Ibu Bendahara Bos dan tim, yang kami hormati juga Ibu Bendahara BPOPB dan tim, tentang pengelolaan keuangan di SMKN 3 Probolinggo. Yang pasti sumber dana yang kami kelola di SMKN 3 Probolinggo itu ada 2, yaitu dari BOS dan dari BPOPB. Jadi namanya pengelolaan keuangan, pastinya kita langkah dulu dari perencanaan. Nah, dasar kita perencanaan dari mana? Yaitu dari rapor pendidikan. Jadi dari rapor pendidikan itu muncul rekomendasi skala prioritas mana program-program yang harus kami laksanakan secara prioritas. Tapi semua yang direkom di rapor pendidikan pastinya kami laksanakan. Jadi perencanaan dulu, namanya perencanaan berbasis data. Sumbernya salah satunya adalah dari rapor pendidikan, juga dari masukan ide dari Ketua Konfederasi Keahlian, juga dari Wakasek, juga dari Walilah. Jadi semua stakeholder yang ada di SMK yang juga Probolinggo bisa memberi ide untuk pengelolaan perencanaan program SMKN 3 Probolinggo. Setelah perencanaan baru pelaksanaan yang dari sudah diprogramkan kalau di BOS namanya RKS ya, kalau di BPOP namanya RKS juga. Jadi sama, jadi konsepnya saling memprioritaskan program. Nah, biar akuntabel, tim Bendahara BOS dan tim Bendahara BPOPB sesuai juknisnya masing-masing berdiskusi supaya tidak double count. Jadi mereka mana sumber kegiatan mana yang didanai oleh BOS, kegiatan mana yang didanai oleh BPOPB. Terus berikutnya masalah pelaporan dan pelaksanaan kami selalu diperiksa oleh tim atasan kami yang cabang dinas wilayah Probolinggo. Alhamdulillah kami dibimbing dan diperiksa secara teliti oleh
tim keuangan dari cabang dinas pendidikan wilayah Probolinggo. Jadi yang pasti insya Allah kami berusaha untuk akuntabel. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Jadi insya Allah yang kami lakukan sesuai dengan tugas BOS dan BPUPP. Terima kasih, itu selayang pandang tentang pengelolaan keuangan di SMK 3 Probolinggo. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutan antara dari kepala sekolah. Dalam hal ini adalah kalau misalnya kita garis bawahi, memang nanti kita harus akuntabel dalam rangka nanti adalah perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan. Baik, untuk penginjak yang kedua kita adalah nanti ada pemaparan dari bendahara BPUPP nanti. Untuk unsur kami dan silakan Pak Muda tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sudah diberi kesempatan hari ini untuk menyampaikan beberapa hal mengenai dana BPUPP. Untuk dana BPUPP ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya berdiri di sini bukan sebagai bendahara BPUPP, tetapi saya di sini sebagai pengelola keuangan sekolah BPUPP. Jadi bendahara BPUPP itu langsung dari cabang dinas. Sekali lagi, jadi saya sebagai pengelola keuangan BPUPP di sekolah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sedikit tentang dana BPUPP itu apa. Dana BPUPP itu adalah biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah Jawa Timur, di mana program pemerintah daerah Jawa Timur itu salah satunya adalah programnya yang bisa kita kenal itu adalah JP Cerdas dan Sehat. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sedikit tentang tujuan diadakannya biaya BPUPP atau dana BPUPP, yaitu tujuannya adalah memberikan bantuan biaya operasional kepada sekolah-sekolah, terutama diperuntukkan untuk peserta didik, baik itu pendidikan itu diselenggarakan di pemerintah daerah maupun masyarakat. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan ada beberapa komponen penggunaan dana BPUPP itu ada 11, ya, bisa dilihat di layar. Di situ ada 11 komponen. Yang pertama itu bahwa dana BPUPP itu untuk atau diperuntukkan untuk satu, kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Maksudnya di sini adalah bahwa honorarium ekstrakurikuler itu boleh menggunakan dana ini. Yang kedua, untuk pengembangan sumber daya siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi untuk peningkatan kompetensi peserta didik, untuk peningkatan guru atau bapak ibu guru, untuk peningkatan kompetensi tata usaha itu boleh menggunakan dana ini. Yang ketiga, yaitu untuk kegiatan evaluasi pembelajaran. Ya, misalkan penyelenggaraan PTS, penyelenggaraan PAS bisa. Yang keempat, yaitu penyediaan alat atau bahan atau media pembelajaran. Jadi apabila kita membutuhkan peralatan
atau media atau pembelajaran terutama di kelas dan diperuntukkan untuk peserta didik bisa. Yang kelima, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Ya, kalau kita membutuhkan sarana yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun bisa. Yang keenam, yaitu untuk jasa, yang kelima ya, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, misalnya butuh servis, peralatan atau media, ya. Yang keenam, untuk jasa tenaga kependidikan bagi guru, DTT dan PTT bisa menggunakan dana ini asalkan beliau yang bersangkutan itu masuk data Dapodik. Yang ketujuh, untuk tambahan penghasilan bagi Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan, untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang kesembilan, untuk kegiatan literasi di sekolah. Mungkin setiap sekolah memiliki program untuk peningkatan literasi, bisa dimasukkan di sini. Yang kesepuluh, pembelian atau penambahan atau sewa alat media pembelajaran yang dibutuhkan SMK 3. Yang ke-11, untuk penguatan pendidikan karakter. Jadi apabila sekolah kita membutuhkan untuk penguatan karakter, bisa melalui pelatihan-pelatihan atau workshop ya bisa. Yang ke-12, pembiayaan kegiatan yang lain. Nah, dari 11 komponen ini itu bisa diusulkan di dana BPOPP dengan catatan yang tidak tercover di dana BOS, gitu ya. Jadi saya ulang lagi, dari 11 komponen bisa kita ambil asalkan itu belum tercover di dana BOS. Jadi kalau sudah tercover di dana BOS nggak bisa. Ya, jadi kita itu saling antara BPOPP dengan BOS itu berkolaborasi, terutama pada waktu persiapan pengusulan anggaran. Jadi kami harus sering berdiskusi. Jadi mungkin di RKS ya BOS apa saja yang masuk, yang tidak masuk maka kita masukkan ke dana anggaran BPOPP, sehingga di situ match gitu ya. Terjadi keseimbangan. Itu yang kami lakukan di SMK 3. Selain itu, di dana BPOPP ini ada 2 pembelanjaan. Yang pertama itu adalah pembelanjaan modal, yang kedua itu adalah pembelanjaan barang dan jasa. Yang pertama kita bahas, yaitu pembelanjaan modal itu wajib melalui proses e-purchasing. Ya, harus menggunakan aplikasi e-katalog. Dan itu sudah dianjurkan oleh pemerintah daerah Jawa Timur. Yang kedua, untuk pembelanjaan barang dan jasa. Kalau nominalnya di atas 2 juta, maka wajib menggunakan proses e-purchasing dan aplikasi GO. Kalau di bawah ya, kita belanja barang kalau di bawah nominalnya 2 juta, itu boleh menggunakan manual. Jasa juga boleh menggunakan manual. Sehingga dari situ kalau menurut saya sangat transparan di situ ya, karena semuanya menggunakan purchasing dan aplikasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu kami atas paparannya. Oke, nanti untuk selanjutnya nanti ada forum diskusi. Mungkin selanjutnya nanti ada paparan terlebih dahulu dari
bendahara bos dan tim. Setelah itu nanti baru kita berdiskusi. Baik, terima kasih Bu Sri Utami atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya untuk bendahara bos bisa memaparkan untuk teknisnya di bos seperti apa untuk peruntukan dan lain-lainnya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya menjelaskan untuk penggunaan dana BOS BUSP atau yang dinamakan bantuan operasional dan satuan pendidikan pada tahun 2024. Penggunaan dana BOS ini sama persis penggunaannya untuk komponen-komponennya itu sama persis sama yang ada di BPOPB, cuma kita ada yang menjadi skala prioritas itu yang harus kita utamakan dulu sesuai Juknis nomor 63 tahun 2024 sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 12 komponen itu termasuk penerimaan peserta didik baru itu bisa digunakan dari dalam BUSP ini. Kemudian untuk pengembangan perpustakaan termasuk alat-alat yang ada di perpustakaan, buku-buku yang di perpustakaan. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Keempat, untuk kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran. Kemudian untuk administrasi kegiatan sekolah, yaitu ada di sini untuk pembelian barang dan jasa termasuk ATK atau bersiap yang dibutuhkan di sekolah. Terus pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, yaitu termasuk untuk kompetensi guru dan tenaga pendidikan, termasuk ada kursus materi dan lain sebagainya. Terus kemudian ada langganan bayar dan jasa, ini termasuk daya listrik, air dan telepon, web yang dibutuhkan di sekolah. Kemudian pemeliharaan sarana prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran termasuk Satpras ini ya, seperti LCD, printer, komputer, printer itu yang dibutuhkan untuk peserta didik. Kemudian untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, di sini termasuk kegiatan UKK, yaitu ujian kompetensi kesiswaan yang tiap tahun diadakan untuk menunjang kompetensi siswa dalam kelulusan. Kemudian ada penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan kelulusan, yaitu tracer study, PKL. Kemudian di sini ada pembiayaan honor. Pembiayaan honor itu untuk guru dan tenaga pendidikan, guru yang sudah terdaftar di Dapodik dan sudah mendapat SKPUK itu baru bisa dibiayai dari dana BOS. Tapi ada syarat lain juga yang tidak bersertifikasi mempunyai NUP3 itu bagi guru. Sedangkan bagi pegawai tidak tetap atau TU itu hanya bisa dibayar bila sudah terdaftar di Dapodik. Mungkin terima kasih, itu saya sampaikan dari dana BUSP. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk pemaparan dari Bendahara BPOPB dan tim dan pemaparan dari BOS
bendahara bos dan tim. Untuk selanjutnya adalah nanti forum grup diskusi. Setelah ini kita diskusikan, mungkin sebelum diskusi nanti ada tambahan terlebih dahulu dari Ibu Wasawan. Waktu dan kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Aris. Dari pemaparan tadi antara tim bendahara bos dan bendahara BPP perlu kami sampaikan secara mengerucut ya, untuk pengelolaan BPOPP kami SMKN 3 Probolinggo khususnya kepala sekolah itu sebagai PPTK, yaitu PPTK itu adalah tugas pelaksana teknis kegiatan. Jadi mutlak ke pengelolaan keuangan dan tanggung jawabnya itu ada di cabang dinas cabang dinas wilayah Probolinggo. Tapi kalau untuk bos itu kepala sekolah sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran. Jadi pelaksanaannya itu ada tanggung jawab di SMKN 3 Probolinggo. Mungkin Pak ada perbedaan antara BPP dengan bos. Ya bismillah, walaupun beda pengelolaan dan beda tanggung jawab, tapi yang pasti kami berusaha untuk akuntabel. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik Bu, terima kasih atas ini tambahannya. Berarti kalau dapat kita simpulkan, berarti sebetulnya dua anggaran ini beda ranah itu ya. Satu nanti ranahnya nanti pertanggungjawaban langsung ke Capdim untuk BPOPP, dan untuk bos ranahnya nanti langsung ke Ibu Kepala Sekolah. Jadi nanti seperti itu. Baik. Oke, terima kasih untuk tambahannya Bu. Terus untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan nanti mungkin untuk ke BPOPP terlebih dahulu. Untuk pelaksanaan teknis tadi sudah dijelaskan secara rinci dan jelas. Terus untuk pelaporannya Bu, nanti bagaimana teknis pelaporannya BPOPP, bisa dijelaskan secara singkat Bu Bendahara Bos dan tim. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai operator BPOPP. Untuk laporan BPOPP sendiri dilaporkan setiap bulan, dimulai dari pengusulan ke cabang dinas untuk usulan pencairan dananya, kemudian mengusulkan HPS. HPS itu adalah harga perkiraan sendiri. Jadi misalkan kita mau belanja makan, mau sarapan dalam bulan ini, 2 minggu sebelum acara kita harus mengusulkan HPS terlebih dahulu, yaitu berisi tentang menu-menu, kegiatan, jumlahnya, dan harganya. Kemudian link webnya, jadi kita menggunakan aplikasi Gelo atau gratis ongkir di aplikasi belanja makan, seperti itu. Kemudian berlaku juga untuk pembelian semua barang, misalkan kertas, kemudian alat-alat kantor, utamanya belanja modal, itu pasti menggunakan aplikasi e-katalog. Kemudian setelah pengusulan HPS, kita kirim ke cabang dinas untuk di-ACC oleh Bapak Kepala Cabang Dinas sebagai KPA. Setelah di-ACC, barulah kita belanja barang tersebut. Setelah barang tersebut datang, tim verifikasi datang ke sekolah untuk mengecek barang tersebut apakah sesuai jumlahnya atau tidak. Setelah sesuai, maka tim verifikasi mengklik di aplikasi Gelo tersebut, barang telah diterima. Setelah itu, sekolah melakukan pembayaran ke pemilik hubungan ke Bank Jatim untuk dananya disetor ke pihak toko. Setelah itu statusnya di aplikasi menjadi selesai. Itu kami lakukan setiap bulan, laporannya diverifikasi oleh Jatim setiap akhir bulan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya dari Bu Bendahara
BPOPP tentang teknis pelaporannya. Jadi nanti berarti semuanya berkesinambungan ya, dari mulai dari perencanaan tadi, terus pelaksanaan sampai pelaporan, sampai melalui aplikasi semuanya. Jadi semuanya nanti serba aplikasi semua, sampai pelaporannya selesai, terakhir sampai di Capim. Baik, terima kasih untuk itu. Terus untuk selanjutnya untuk Bendahara Bos, pelaporannya seperti apa setelah ini bisa dipersilahkan dalam forum grup diskusi ini, bisa disampaikan secara singkat dan rinci aja. Terima kasih waktu dan kesempatannya, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai operator ARKAS akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan dana BOS. Untuk pelaporan keuangan dana BOS, kita sudah disediakan di aplikasi ARKAS. Aplikasi ARKAS yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengelola dana bantuan BUSD, yang sebagaimana digunakan untuk membuat pembukuan dana BOS dan melakukan rekapitulasi pembukuan secara bulanan. ARKAS juga digunakan untuk melakukan penginputan ke sistem oleh pengelola. Di sini aplikasi ARKAS digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan di dana BOS, termasuk pencatatan keuangan, bank, dan perpajakan. Setiap transaksi yang berkaitan penggunaan dana BOS perlu dicatat dengan jelas dalam aplikasi ARKAS, mulai dari penerimaan dana BOS hingga pengeluaran kegiatannya. Setiap transaksi dikategorikan sesuai dengan jenis belanja, misalnya belanja operasional sekolah, honor, dan lain-lain. Setelah data transaksi dimasukkan ke dalam ARKAS, laporan keuangan BOS dapat dibuat mencakup beberapa hal, antara lain akan menjadikan laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, BKU, rekapitulasi realisasi itu sudah termasuk ada di dalam ARKAS. Dan untuk setiap laporannya disusun melalui ARKAS akan diverifikasi untuk memastikan akurasi kebenarannya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan dilaporkan kepada pemerintah daerah atau pusat mengenai efektivitas penggunaan dana BOS di sekolah. Nah, dengan adanya aplikasi ARKAS ini dapat membuat pelaporan pengelolaan dana BOS lebih transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Untuk pembelanjaan di ARKAS, kita sudah link dari Siplah, dari pembelanjaan barang jasa, modal. Kita nanti memasukkan data-datanya di ARKAS itu sudah ada di situ untuk pembelanjaan Siplah selama ini kita belanja. Jadi kita membuat BKU itu sudah langsung link, tinggal kita itu sudah jadi BKU-nya di ARKAS itu sudah. Terima kasih sudah koordinator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semuanya sudah kita hari ini dalam forum diskusi yang sangat luar biasa oleh tim bendahara BPOPP, tim bendahara BOS, sama Ibu Kepala Sekolah sangat luar biasa. Harapan kami nanti pelaporan mulai dari rencana, pelaksanaan sampai pelaporan keuangan nanti sifatnya efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Diskusi yang sangat luar biasa untuk pagi hari ini. Mari kita bawa SMK 3 untuk menjadi sekolah kebanggaan dan keunggulan dan berdaya saing. Oke, saya kira sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.